Selamat datang berjumpa dengan saya Hilman Afif di video tutorial dan review software. Kali ini saya akan mereview sebuah software yang bernama Sistem Informasi Manisi Production. Software ini dikembangkan oleh mahasiswa Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana difungsikan untuk sebuah konveksi yang berada di Jalan Manisi, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Software ini digunakan untuk pencatatan, dokumentasi, dan administrasi di dalam konveksi tersebut, yang mana dapat mempermudah, mempercepat, dan merapikan proses produksi. Selain untuk konveksi tersebut, software ini juga dapat digunakan untuk produsen butik, distro, fashion, ataupun tailor konvensional lainnya. Kami sendiri, yakni dari kelompok 3, ditugaskan untuk menyelesaikan software ini, yang mana sebagai UAS dari praktikum sistem basis data. Terdiri dari saya sendiri, Hilman Afif, dan dua rekan saya, Maulana Fauzi Alduri dan Novel Gafura. Alhamdulillah, software ini berhasil kami selesaikan. Di dalam software ini terdapat beberapa fitur ataupun menu yang dapat digunakan oleh si user. Ya, inilah tampilan dari software Sistem Informasi Manisi Production. Dan ini adalah menu-menu yang dapat digunakan oleh si user ataupun si pihak konveksi. Pertama, di sini kita bisa lihat ada menu admin, kemudian ada menu pemesanan, menu pengambilan, menu produk, menu member, menu laporan, dan juga menu informasi ataupun menu tentang. Dan di sini juga ada button keluar dan juga button untuk logout. Untuk pertama kali dijalankan program ini ataupun software ini, si user akan dihadapkan dengan form login, yang mana di sana si user diminta untuk memasukkan username dan password. Langsung saja kita lakukan login kepada sistem ini. Pertama kita lakukan logout dulu. Ya, seperti inilah tampilan login dari Sistem Informasi Manisi Production. Di sini si user diminta untuk memasukkan username dan password. Maka untuk pertama kali software ini digunakan, kami memberikan username dan password default, yakni username-nya adalah admin dan passwordnya admin. Oke, setelah itu si user dapat melakukan login dengan menekan tombol login. Ya, akan muncul sebuah pesan yang menginformasikan bahwa si user berhasil login. Oke. Nah, maka si user diarahkan atau menuju ke menu utama dari Sistem Informasi Manisi Production. Maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan si user adalah merubah username dan password default yang kami berikan tadi. Caranya yakni si user diminta untuk menuju menu admin. Maka kita tekan menu admin. Ya, di sini dapat kita lihat ada sebuah tabel yang menginformasikan ada satu data yang dapat masuk ke dalam sistem ini, yang mana namanya adalah Manisi Production, username-nya admin, dan passwordnya admin. Selanjutnya si user harus merubah username dan passwordnya agar tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam sistem ini. Maka si user dapat mengklik pada tabel untuk merubah data tersebut. Ya, apabila si user mengklik pada tabel yang ada atau pada row yang ada, maka datanya akan secara langsung masuk ke dalam text field yang ada di sebelah kirinya.
data yang ada di tabel sekarang sudah berada di text field yang ada di sebelah kiri. Maka si user tinggal merubah apa yang ingin dia rubah. Di sini kita rubah username-nya menjadi Afif dan password-nya juga Afif. Oke. Langkah ini dilakukan agar tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam sistem ini. Setelah kita rubah username dan passwordnya, maka kita tekan tombol ubah yang ada di sebelah sini. Oke. Nah, di sini akan muncul sebuah pesan bahwa data berhasil dirubah. Maka kita tekan oke. Selanjutnya kita coba lakukan login lagi. Apakah perubahan yang kita lakukan itu berhasil masuk ke dalam database dan berhasil dikonversikan ke dalam sistem ini. Maka kita lakukan logout dulu. Ya, ada peringatan yakin untuk logout, ya kita tekan oke. Ya, di sini kita berada di form login lagi. Kita masukkan username dan password yang baru. Username-nya Afif dan passwordnya juga Afif. Kemudian kita tekan tombol login. Nah, di sini muncul pesan bahwa si user berhasil masuk ke dalam sistem. Nah, ini si user sudah berada di dalam sistem, artinya yang kita lakukan perubahan tadi itu berhasil. Selanjutnya, si user dapat melakukan penambahan admin ataupun penambahan yang dapat masuk ke dalam sistem. Di sini si user tinggal memasukkan datanya ke dalam text field yang ada. Dan di dalam sistem ini kami menggunakan auto ID, artinya si user tidak perlu memasukkan ID untuk admin. Contohnya di sini nama adminnya adalah Fauzi, passwordnya juga Fauzi, passwordnya username-nya Fauzi, passwordnya juga Fauzi, nomor HP-nya 0813 9825 2979, emailnya fauzi@gmail.com. Dan di sistem ini juga setiap user yang login akan muncul informasi siapa yang sedang login. Ya, di sini karena tadi kita login menggunakan username dan password Afif, maka nama yang muncul ialah Manisi Production. Nah, apabila kita login menggunakan data baru, maka akan muncul nama yang sedang login itu si data yang baru tadi. Sekarang kita lakukan penyimpanan dulu dengan menekan tombol simpan. Ya, di sini muncul pesan bahwa data berhasil disimpan dan kita bisa melihat data admin menjadi 2, yang mana baru kita inputkan tadi Fauzi dan yang sebelumnya itu Manisi Production. Kita coba lakukan login kembali. Kita lakukan dahulu, ya kita masukkan data username dan password yang baru. Passwordnya username-nya Fauzi dan passwordnya juga Fauzi. Oke, kita tekan tombol login. Ya, di sini kita berhasil masuk ke dalam sistem. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa yang sedang login adalah Fauzi. Di dalam menu admin ini juga si user dapat melakukan penghapusan data dan perubahan lainnya. Dan fungsi tombol ini ialah untuk merefresh dari tabel yang ada di sebelah kanannya apabila kita melakukan perubahan. Dan setiap ada login yang masuk ataupun username yang masuk, si sistem juga merekam aktivitas dari pengaksesan dari sistem ini, yang mana dapat kita lihat di laporan. Di menu laporan, kita klik menu laporan. Ya, di sini ada informasi dari penambahan admin. Jadi kita lakukan penambahan admin, waktunya tercatat, dan juga data aksesnya, siapa yang sedang login.
apabila ada yang masuk ke dalam sistem, ke dalam software ini, maka akan tercatat waktunya. Selanjutnya, user dapat melakukan proses transaksi apabila ada member baru ataupun ada pemesan yang ingin memesan ke konveksi tersebut, maka si admin harus mengisi data member dahulu. Maka kita menuju menu member. Apabila si member itu sudah pernah memesan, jadi kita tidak perlu menuju menu member lagi, kecuali kita ingin melakukan perubahan data ataupun penghapusan data. Nah, apabila si member itu baru melakukan pemesanan, baru ingin memesan, maka kita harus melakukan pengisian data dahulu. Contohnya di sini ada pelanggan baru, ada member baru yang bernama Reza. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian alamatnya Ekek. Nomor HP-nya 085678564321 dan emailnya reza@gmail.com. Di form member ini juga kita menggunakan auto ID ataupun auto number, yang mana si admin ataupun si user tidak perlu memasukkan ID lagi. Contohnya di sini kita sudah memiliki data member yang lumayan banyak. Yang sudah ada itu ada ID ke-17, maka sekarang itu ialah ID ke-18. Ya, selanjutnya kita lakukan penyimpanan dengan menekan tombol simpan. Ya, di sini muncul pesan bahwa data berhasil disimpan. Ya, kita bisa melihat di tabelnya sudah muncul data yang kita simpan tadi. Selanjutnya kita coba lakukan perubahan pada database ataupun tabel yang ada di member ini. Contohnya kita lakukan perubahan pada ID yang ke-16 dengan nama membernya Heru. Ya, hampir sama di menu admin tadi, di menu admin sebelumnya. Apabila kita mengklik di tabel yang ada, maka datanya akan masuk ke text field yang harus diisikan. Contohnya di sini kita akan melakukan perubahan Heru menjadi Heri. Ya. Kemudian alamatnya di Cipadung. Nomor HP-nya kita rubah yang menjadi seperti ini. Ya, oke. Setelah itu kita tekan tombol ubah untuk melakukan perubahan. Ini muncul pesan bahwa data berhasil dirubah. Oke, kita bisa melihat tadi yang kita lakukan perubahan di ID 16, yang tadi namanya Heru menjadi Heri. Dan kita juga bisa melihat di sini ID dari member bertambah menjadi 18. Yang awalnya tadi 18 sekarang menjadi 19. Selanjutnya si admin juga dapat melakukan penghapusan untuk data member. Contohnya kita ingin menghapus ID ini, kita tinggal menekan tombol hapus. Ya, data berhasil dihapus dari sistem. Kemudian di sini juga ada button refresh untuk memulihkan lagi tabel yang ada. Apabila kita melakukan perubahan ataupun penghapusan, kita bisa melakukan tombol refresh untuk memperbarui datanya. Nah, setelah si admin menginputkan member yang baru ataupun pelanggan yang baru ingin memesan, maka selanjutnya si admin dapat melakukan pemesanan ataupun menginputkan data pemesanan di menu pemesanan. Maka si user tinggal menekan menu pemesanan. Nah, di sini muncul
form ataupun menu dari pemesanan, form pemesanan. Hampir sama dengan sebelumnya. Di sini kita menggunakan auto ID atau auto number. Si user tidak perlu memasukkan ID lagi. Dan yang sekarang itu berada di ID ke-19 karena data yang sudah ada itu yakni ID 18. Oke. Selanjutnya kita masukkan data member yang baru ingin memesan tadi, yakni ID paling terakhir berarti ID 18. Yang mana nama membernya itu adalah Reza. Ya, di sini langsung muncul informasi dari si Reza, alamatnya, nomor HP-nya, dan juga emailnya. Kemudian si Reza ingin memesan produk apa. Nah, di sini sudah ada ID dari produknya. Apabila si admin itu lupa dengan ID-nya, maka dia tinggal memilih nama produk saja. Nah, di sini sudah ada katalog dari produk yang ada di konveksi tersebut, misalnya jaket Karisma, kaos polo. Nah, apabila si pelanggan atau member itu ingin memesan produk yang belum ada di sini, maka si admin dapat mengisikan produk baru, yakni dengan menuju menu produk. Contohnya di sini si pelanggan sudah cocok dengan data yang ada, misalnya dia ingin memesan kaos Bandung. Ya, di sini langsung muncul ID-nya, ID kaos Bandung itu ke 10. Dan dia ingin memesan jumlahnya, misalnya ukuran S itu 1, ukuran M-nya 5, ukuran L-nya 5. Ya, maka di sini langsung ditotal jumlah dari pemesanannya dengan melihat dari ukuran yang ada. Dan juga di sini bisa kita lihat harga satuannya langsung muncul, yakni harga satuan dari kaos Bandung ini. Nah, dan kita juga dapat langsung menghitung berapa total harganya dengan menekan tombol proses transaksi. Ya, jadi di sistem ini si harga satuan itu dikalikan dengan jumlah pesanannya, maka total harga akan muncul. Selanjutnya si admin diminta untuk mengisikan juga tanggal pemesanannya. Nah, di sini langsung hari ini, yakni tanggal 30 Desember, dan diambilnya tahun depan. Ya, berarti misalnya Januari tahun 2017 tanggal 7. Ya. Nah, kemudian di sini ada dialog desain, sudah ada atau belum, misalnya sudah ada. Kemudian uang bayarnya, misalnya si pelanggan itu sudah bayar totalnya 385.000, si pelanggan sudah bayar 150.000. Nah, di sini si admin juga dipermudah dengan melihat berapa sisa yang harus dibayar oleh si pelanggan. Maka dengan dapat dilakukan penghitungan dengan menekan tombol hitung sisa. Ya, di sini bisa dilihat sisa bayarnya itu 235.000. Contohnya si pelanggan itu membayar lebih. Contohnya dia membayar 150.000. Hitung sisanya seperti ini. Kalau misalnya min, berarti si pihak konveksi itu atau admin harus mengembalikan uang sekian. Itu artinya dia sudah lunas, tetapi si admin harus memberikan kembalian uang. Nah, contohnya di sini kita balikan lagi, si pelanggan itu membayar sebanyak 150.000 rupiah, maka sisa yang harus dibayarkan itu 235.000. Apabila sudah selesai melakukan input datanya sudah
komplit, maka kita tekan tombol submit atau tombol simpan. Ya, di sini akan muncul informasi bahwa data berhasil disimpan. Kita cross check lagi apakah benar-benar tersimpan di database. Ya, kita bisa lihat datanya masuk ke tabelnya, berarti sudah masuk ke dalam database. Ya, di form pemesanan ini juga admin dapat melakukan perubahan data apabila ada member ataupun pelanggan yang ingin merubah pesanannya. Contohnya di sini saya akan melakukan perubahan di ID ke 18 Maulana dengan membernya bernama Maulana. Contohnya jumlah pesanannya dirubah. Ya, yang asalnya tadi jumlah pesanannya itu 2, sekarang dirubah ditambah menjadi 7. Tanggal pesanannya berarti dirubah juga hari ini, kemudian tanggal ambilnya Januari. Oke, jadi kita hitung ya, ini harga satuan dari kaos menwa. Si Maulana itu memesan kaos menwa, kemudian si pelanggan contohnya sudah full membayar, sudah melunasinya, berarti sejumlah 350.000, sisanya 0. Maka kita lakukan perubahan data dengan menekan tombol ubah. Nah, di sini akan muncul pesan bahwa data berhasil dirubah. Kita bisa melihat di sini di ID 18 yang mana nama membernya Maulana. Nah, dia sudah melakukan perubahan, jumlah pesanannya menjadi 7. Di form pemesanan ini juga admin dapat melakukan penghapusan data dengan menekan tombol hapus. Kemudian juga tadi untuk merefresh, artinya refresh ini untuk memperbarui data yang ada di tabel ataupun merefresh tekstil yang ada di form ini. Dan selanjutnya di menu form pemesanan ini juga ada menu cetak bukti, yang mana untuk mencetak resi dari proses transaksi yang ada, yang akan diberikan kepada pemesan. Contohnya tadi terakhir yang melakukan pemesanan itu si Reza dengan ID 19. Kita cetak bukti pemesanannya dengan menekan tombol bukti cetak. Ya, kita tunggu sejenak untuk melakukan proses pencetakan. Pencetakan ini filenya berbentuk PDF, yang mana di sana ada menu print. Ya, bisa memilih printernya apa, ataupun misalnya ingin dipindahkan datanya juga bisa di save as. Yang mana di dalam resi tersebut menampung informasi yang ada di pemesanan ini terkait dari barang yang dipesan, kemudian jumlah pesanannya, harga satuannya, uang yang telah dibayarkan, sisa yang harus dibayarkan, dan juga tanggal pengambilan dari pemesanan itu. Di dalam sistem ini kenapa kami buat, karena agar pihak konveksi yang ada, yakni terutama Manisi Production ini, menjadi rapi dalam administrasinya. Ya, di sini kita bisa lihat form ataupun bukti pemesanan dari proses transaksi tadi di ID 19 sudah muncul. Ya, inilah bentuk dari resinya yang dapat di print out langsung, yang dapat diberikan kepada si member. Ya, di sini kita dapat melihat dia melakukan pemesanannya pada hari ini tanggal 30 bulan Desember, dan dia sudah melakukan pembayaran sebanyak 150.000. Total harganya itu 385, berarti sisanya 235.000. Datanya sama dengan yang ada di tabel ataupun yang diinputkan tadi. Nah, si admin bisa melakukan langsung ngeprint dari bukti pemesanan ini. Ya, inilah
fitur yang ada di form pemesanan yang ada di sistem informasi Manisi Production. Selanjutnya, setelah melakukan pemesanan, admin juga dapat melakukan menu selanjutnya, yakni di form pengambilan